Oke, jadi teman-teman nanti kalau mau kenalan lebih lanjut, ada nomor gue, ada WhatsApp gue di situ ya. Hari ini tuh kita mau sharing-sharingnya soal satu bagian yang penting banget di SEO, namanya EAT ya. Dan ini eh, banyak yang misconception, banyak yang salah mengerti soal ini ya. Bahkan ada yang sampai bilang, iya itu tuh ranking factor atau bukan sih? Di Instagram kalau gue lagi bikin Q&A, pertanyaannya, Om kalau nggak pakai author information bisa ranking atau enggak? Om author information harus lengkap atau enggak? Sebetulnya bukan itu yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Karena ini juga pertanyaannya, biar seru, gue pengen nanya sama teman-teman di sini semua. Menurut teman-teman nih, apa sih ketakutan terbesarnya Google? Kehilangan audiensnya. Kehilangan audiens, oke. Ayo. Kehilangan advertiser, oke. Ada lagi? Google as a search engine ya. Apa ketakutan terbesar mereka? Kenapa? ChatGPT bukan. Ada lagi? Bukan. Ada lagi yang benar. Gue kan kemarin punya itolnya namanya John Mueller. Gue kasih hadiah itu. Oh, Intel dan Mueller yang kemarin di post di grup ada John Mueller tuh kartu kredit Apple. Kalau ada yang benar ya gue kasih. Ada? Oke. Ini misinformation. Ini ketakutannya Google. Karena penggunanya Google menggunakan Google based on apa? Based on trust-nya dia. Makanya ketika misinformation terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Distrust. Orang nggak akan percaya lagi sama informasi yang dipakai, yang ditampilkan sama Google. Ya. Ketakutan Google ini bukan baru sekarang, udah dari awal mereka berdiri. Karena mereka tahu sebagai search engine yang mereka collect information dari semua halaman yang ada di website. Kalau informasi yang mereka tampilkan tidak bisa dipercaya oleh audiens mereka, nggak akan ada yang mau untuk balik lagi ke Google. Teman-teman juga kalau nyari sesuatu di Google terus informasinya hoax, informasinya salah, informasinya nggak sesuai sama yang teman-teman mau, teman-teman nggak akan pakai Google lagi dong. Ya, the reason why people back to Google for searching is because the information on Google are valid. Nih, jadi informasinya bisa dipercaya, informasinya memang sesuai gitu ya teman-teman. Ini juga gue tuh lagi nyiapin satu video untuk ngomongin soal SEO on TikTok gitu ya. Karena udah banyak banget yang ngomongin soal SEO on TikTok, tapi lupa untuk bahas satu hal. Bahwa information di TikTok itu ada satu yang missing, yaitu validation. Nggak ada validation di sana. Ya kan? Dari sekian banyak konten yang tampil di hasil pencarian di TikTok, berapa banyak yang sudah ada proses validasi? Hampir tidak ada. Kecuali konten itu dijalankan untuk beriklan, baru TikTok melakukan validasi terhadap kontennya. Ya kan? Ini padahal bagian yang penting. Karena sama seperti Google, misinformation itu musuh terbesarnya mereka. Dan mereka itu sudah berperang dengan ini dari zaman dulu, teman-teman. Ya. Sekarang bahkan kalau teman-teman lihat ya, gue agak loncat ya sebentar. Enggak. Kalau teman-teman lihat sekarang ya, teman-teman lakuin pencarian sekarang, terutama di pencarian yang Google sebutnya sebagai YMYL kategori atau Your Money Your Life kategori, ngomongin duitnya orang, ngomongin hidupnya orang ya. Google punya preferensi yang kayaknya for the last 6 months itu udah berubah banyak gitu ya teman-teman. Ini kemarin gue share waktu gue ngomongin soal trends SEO ya. Sekarang gue punya kecenderungan untuk menampilkan website-website, konten-konten yang berasal dari formal institution, ya, instansi pemerintah, brand yang besar, media yang sudah diverifikasi. Teman-teman coba cari pencarian di kata kunci yang berkaitan dengan kesehatan, keuangan, ya, yang muncul di sana kadang-kadang website-website yang teman-teman juga geleng-geleng kepala. Kok bisa sih website kayak gini tampil? Kok bisa sih website kayak gini ranking? Tapi teman-teman lupa untuk memikirkan bahwa ada elemen yang besar di sana yang mempengaruhi kenapa Google decide untuk menempatkan website itu di SERP. Trust. Google percaya informasi yang datang dari Kemenkes. Ini kenapa semua pencarian kesehatan sekarang yang muncul Kemenkes paling atas. Google percaya informasi-informasi yang datang dari institusi perbankan. Ini kenapa kalau nanya soal keuangan di Google yang muncul dari bank CIMB. Yang dulu tuh nggak pernah kita lihat ada di SERP, sekarang tiba-tiba muncul ke SERP semua.
ya kan? Perubahan ini akan terus terjadi dan kita sebagai pemilik website ya, karena kita bukan formal institution, bukan government body, bukan media besar terutama ya, atau verified media ya, ada hal yang harus kita lakukan. Ada proses, ada step yang harus kita siapkan supaya konten yang teman-teman punya bisa jadi bagian konten yang dipercaya oleh Google untuk tampil di SERP. Ya, ini yang gue mau share sama teman-teman sekarang. Ya. Ini juga yang financial, contohnya. Ya, ini yang tadi barusan gue cerita, website-website lain akan butuh signal yang lebih kuat supaya Google mengenali kalau konten mereka bisa dipercaya. Nggak bisa lagi hanya sekedar publish konten. Ada step-step yang harus teman-teman lakukan ya. Kalau misalnya hanya untuk sekedar ranking mungkin masih bisa gitu ya. Konten-konten yang asal-asalan dikarbitin pakai PBN, dibeliin backlink masih bisa ranking naik. Tapi it's not gonna get you anywhere. Kalau teman-teman mau scale up search performance teman-teman, elemen trust ini harus jadi bagian yang teman-teman bangun di websitenya teman-teman ya. Dan ya karena tadi Google punya ketakutan misinformation ini ya teman-teman. Dari zaman dulu Google sudah mencoba untuk fighting ini ya. Yang pertama nih, kalau teman-teman masih ingat ada beberapa teman-teman di sini yang lumayan lebih tua bahkan dari gue ya. Kang Fadil lebih tua. Ya, jadi dulu itu kalau teman-teman masih ingat kan, Google dulu punya satu algoritma yang build semua engine-nya mereka itu di awal namanya PageRank algorithm. Dan ini tuh bukan untuk yang aneh-aneh. Sebenarnya ini caranya Google untuk melihat bahwa sebuah halaman website ini penting. Dilihatnya dari mana? Dari jumlah backlink yang mengarah ke website tersebut. Karena menurut konsepnya Google, backlinks itu adalah posts dan recommendation. Sama seperti gue nih teman-teman, gue mau terkenal sebagai orang yang jago masak. Harus banyak orang yang ngomong kalau, yang jago masak si Rido tuh. Yang jago masak si Rido tuh. Apalagi kalau misalnya yang ngomongnya adalah Chef Arnold. Chef Juna tiba-tiba ngomong, yang paling jago masak di Indonesia adalah si Rido Putradi. Semua orang akan percaya kalau gue jago masak. Ya. Tapi kalau ternyata gue cuma bisa masak Indomie, ya benar. Mau gue terkenal sebagai orang yang jago masak juga, orang percaya bahwa gue orang jago masak. One day orang ketemu sama gue nyuruh gue masak, ya elah, masaknya cuma Indomie doang. Ini yang terjadi di website-website sekarang. Konten asal-asalan hasil ngopi punya orang, hasil translate, hasil spin, naikin ke website, di-push pakai backlink. Di-push pakai BBN. Ranking di SERP. Tapi akan bisa jadi apa-apa. Sama seperti analogi yang tadi. Karena bukan posts and recommendation yang genuine. Google ngelihatnya dulu seperti itu. PageRank algorithm itu konsepnya seperti itu. Dia ngelihat backlink sebagai posts and recommendation. Semakin banyak posts and recommendation, semakin penting halaman ini. Sama orang SEO dia abuse. Orang SEO malah zaman saya ya dulu ya, beli domain drop yang PageRank-nya tinggi, ambil artikel dari Ezin, masukin ke situ, pasang backlink. Itu kerjaan kita dulu. Yang lebih aneh adalah sekarang orang masih ngelakuin itu. Gue ngelakuin itu 2007, sekarang 2024 masih banyak yang ngelakuin itu. Bikin PBN, beli backlink itu masih dilakuin sampai sekarang. Ya kan? Orang-orang yang masih hidup di zaman 2007 itu SEO-nya nggak akan kemana. I'm sorry to say, but that's the truth. Nggak akan bisa kemana-mana. Ya, ini yang pertama yang Google lakukan dulu untuk fighting misinformation. Google nggak mau nampilin informasi yang secara post and recommendation-nya kecil, ya. Tapi karena itu gagal, karena di abuse orang SEO ya, orang SEO kan pinter-pinter. Dulu masalahnya dulu itu orang SEO nyarinya adalah cara untuk ngakalin Google. Makanya banyak orang yang SEO yang masih punya pemikiran SEO adalah cara kita untuk ngakalin Google supaya konten kita tampil di SERP. Yang dicari shortcut. Cara cepet. Nggak ranking beli PBN, nggak ranking bikin PBN, nggak ranking beli backlink. Itu yang dilakukan sama orang SEO dulu. Sekarang juga masih. Makanya failed. Algoritma pertama Google itu nggak berjalan secara sempurna. Ketika itu gagal, Google datangin ini. Si penyelamat, Penguin. Ya, ini update pertama besar Google ya, yang dulu tujuan utamanya adalah untuk menghajar tuh orang-orang SEO yang pakai PBN, backlinks, tuker,
tukeran backlink. Masih suka dengar? Dulu di blogger paling suka deh. Gawaki. Link slider. Cara-cara yang orang SEO lakukan untuk memanipulasi hasil pencarian. Karena Google takut kalau nanti hasil pencarian mereka tidak menampilkan informasi yang trustable. Misinformation yang tadi Google takutkan di awal. Ya. Dan Penguin berhasil. Dulu zaman 2011-2012 ada satu network besar di Rusia yang jumlah PBN-nya ada hampir 200 ribuan lebih. Mati semua, hilang dari Google. Dihajar habis-habisan sama Google. Yang aneh sampai sekarang masih ada yang mencoba untuk bikin PBN. Dengan berbagai alasan. Oh, PBN-nya harus IP-nya beda-beda. PBN-nya harus IP-nya yang satu di sini, yang satu di sana. Blok IP-nya harus pisah-pisah. Pernah dengar pasti, ya kan? Kontennya harus dirawat dan gue yang dari zaman 2007 sampai sekarang, ini orang tinggal di mana sih? Gitu ya. Google sudah akses soal links, ya. Yang kedua ketakutan Google yang tadi tuh konten-konten yang asal-asalan, konten-konten yang karbitan gitu ya, yang tampil di SERP yang tidak membantu users. Google punya satu update besar namanya Panda. Panda ini untuk akses itu tuh, untuk akses semua konten yang menurut Google low quality content. Ya. Ini yang pertama kali Google keluarkan. Dan ini menghajar semua konten-konten yang tadi gue bilang karbitan. Konten-konten yang zaman dulu blogger-blogger itu dia pasang plugin namanya Auto Spinner atau WP Spinner. Banyak dulu ya. Yang sebetulnya dia ngambil konten dari bahasa Inggris, ditranslate, dipublish, asal unik aja. Atau ada lagi yang tuker-tuker katanya, yang ini di switch jadi ini switch. Yang seperti itu udah di-access sama Google. Within 2024 Google sudah punya lebih banyak algoritma yang akses ini, termasuk helpful content update yang kemarin ya. By the way, gue stop dulu sebentar, ada aja ya. 5 menit aja. Yuk teman-teman lanjutin ya. Jadi kita tadi baru sampai ke sini ya. Ini caranya Google yang kedua untuk fighting yang tadi misinformation tadi ya. Kalau tadi kita lihat si Google awalnya hajar linknya dulu, kontennya juga ikutan dihajar. Yang ini SEO 2024 kayaknya Google udah ngelakuin lebih banyak. Ada helpful content update, ada product review update dan seterusnya yang ngebantu Google untuk mengeliminasi semua konten-konten yang low quality. Ya. Nah ini juga yang kita akan bahas ya teman-teman. Google punya konsep yang Google sebut sebagai EAT. Tadi sempat kesebut juga sama Kang Fadil. EAT ini muncul di satu dokumen yang namanya Google Quality Raters Guideline. Dokumen yang Google siapkan untuk quality raters mereka. Quality raters ini orang-orang yang Google hires specifically untuk melakukan evaluasi terhadap future update di algoritmanya Google. Apakah feature update-nya sudah sesuai atau belum dan seterusnya ya kan. Dan di sana ada panduan tentang EAT. Termasuk yang tadi bicara soal YMYL kategori itu, Your Money, Your Life. Turunannya ke sini EAT ya kan. Ini konsepnya Google untuk yang barusan kita bicarakan, trust. Ya. Google gambarkannya seperti ini nih teman-teman ya. Si trust ini dibangun dari komponen-komponen yang support gitu ya, untuk orang bisa percaya terhadap konten kita. Yang pertama adalah authoritativeness ya. Orang yang ngomong nggak boleh orang yang sembarangan, terutama kalau bicara soal your money, your life ya. Teman-teman juga nanti kalau ketemu misalnya tiba-tiba gue nulis soal cara menjaga kesehatan yang jantung agar jantung tetap sehat gitu. Yang ngomong si Rido belajar ngomong soal ini dari mana? Nggak bisa teman-teman percaya kan? Atau tiba-tiba gue ngomong soal panduan untuk investasi saham di tahun 2024 tuh. Gue kan bukan orang yang expert juga di situ. Ya kan? Makanya Google bilang yang pertama adalah authoritativeness. Orang harus punya authority dulu untuk bicara soal itu ya. Yang kedua adalah expertise. Yang ngomong ya, yang nulis kontennya harus betul-betul punya expertise di sana. Ya, baru yang terakhir adalah experience. Harus kelihatan bahwa orang itu punya pengalaman. Ya, untuk beberapa type of search queries, type of topic ya, experience ini harus ditunjukkan dengan jelas. Dan contohnya agak lumayan banyak. Yang pertama misalnya kalau di medical, ya, hati-hati juga ambil contohnya kayak kalau kita ngomongin soal medical search queries, medical topic ya, ngomongin soal kehamilan misalnya ya, experience-nya belum tentu orang yang mengalami kehamilan. Karena dokter-dokter kehamilan SPOG biasanya laki-laki semua, nggak mungkin hamil kan? Jadi experience yang dibicarakan adalah experience si dokter tadi menangani kehamilan. Ya. Tapi berbeda kalau misalnya bicara soal produk
reviews. Yang Google mau lihat adalah first person point of view. Teman-teman benar-benar punya pengalaman menggunakan produk tersebut. Jadi kalau teman-teman bicara review MacBook 2024 M2 tuh, harus kelihatan bahwa teman-teman punya pengalaman pakai itu. Bukan hanya menjabarkan spesifikasi, bukan hanya menjabarkan fitur-fitur, tapi harus kelihatan bahwa teman-teman pernah pakai, teman-teman pernah menggunakan. Satu lagi yang harus kelihatan point of view, first person point of view adalah travel. Ya, nanti ada beberapa contoh juga. Instead of misalnya teman-teman bikin konten panduan jalan-jalan ke Bandung, ya, yang teman-teman tulis adalah 3 hari jalan-jalan ke Bandung, ini pengalaman gue yang tidak terlupakan. Google pengennya konten seperti itu, ya kan, yang betul-betul menunjukkan bahwa teman-teman punya experience mengalami itu. Ya, karena konten-konten yang datangnya dari first person point of view di type of search query seperti tadi lebih bisa dipercaya, ya kan? Kalau gue ngomongin jalan-jalan ke Labuan Bajo, tapi gue belum pernah ke Labuan Bajo, cuman ngopi punya orang doang, ya kan? Beda dengan cara misalnya gue ngomongin soal jalan-jalan ke Bandung, gue sering ke Bandung, tahu tempat-tempat yang pernah gue alamin. Atau hari ini gue ke Bandung sama besok misalnya gue jalan-jalan ngunjungin tempat-tempat, gue ceritain pengalaman gue, orang akan lebih percaya dengan konten gue, ya. Dan experience ini juga disupport ya dengan kalau di beberapa type of content ya, unique foto, unique image ya, kayak produk. Misalnya kalau teman-teman lagi bikin review produk ya, Google pengennya jangan pakai produk yang dipoto sama orang lain. Teman-teman foto sendiri produknya, teman-teman foto sendiri itemnya. Karena itu nunjukin bahwa teman-teman benar-benar mengalami produknya. Ambil sendiri videonya, ya kan? Ya. Dan ini ya, tadi gue juga sempat mention ini sama teman-teman ya, si EAT ini bukan ranking factor. Gak boleh teman-teman punya pertanyaan, author itu membantu untuk kita ranking atau enggak? Ini bukan ke situ arahnya, ya. Tapi ini ada cara kita untuk bisa deliver trustable content, ya. Karena tadi kita tahu si Google-nya nggak mau untuk nampilin konten-konten yang nggak trustable, ya. Nggak ada hubungannya sama ranking sekali, ya. Teman-teman juga nggak akan bisa ketemu korelasi yang langsung gitu antara EAT yang kita bicarakan sekarang dengan ranking search queries-nya teman-teman. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah teman-teman punya kontennya tampil di SERP, kontennya dikunjungi oleh audiens teman-teman, audiensnya percaya dengan kontennya teman-teman. Karena hanya dengan itu, apapun goals yang teman-teman punya akan terjadi. Teman-teman jualan kalau kontennya nggak bisa dipercaya, orang beli atau nggak? Teman-teman punya servis kalau kontennya nggak bisa dipercaya, orang pakai servisnya teman-teman atau enggak? Tujuannya ke situ, bukan ke ranking. No. Jadi jangan sambung-sambungin dengan ranking ya. Sama seperti ini. Gue baru ketemu sekarang sama teman-teman, terus tiba-tiba gue bilang, pinjam 100. Gak kenal juga enggak, baru ketemu, baru salaman. Terus gue bilang pinjam 100 tuh. Di sini teman-teman tahu bahwa ada elemen trust yang teman-teman nggak boleh lupakan. Teman-teman duit mau jualan barang apapun ya, kecuali teman-teman jualan barang-barang yang orang bisa dengan impuls. Ya, nggak perlu mikir belinya, cuma ngeluarin duit 5.000 ya udah deh. Ya kan, sama kayak teman-teman bayar parkir di Alfamart. Ya kan, kalau bayar parkirnya 100.000, teman-teman akan mikir parkirnya, oh jangan di Alfamart ya parkirnya. Tapi karena 2.000 ya udah deh. Kecuali yang seperti itu. Kan, elemen trust ini harus ada di kita, di orang-orang SEO, supaya kita mengerti bahwa apapun yang kita mau dari audiens kita tidak akan terjadi kalau audiens kita tidak percaya dengan kita. Ini analogi yang sederhana. Teman-teman juga akan bisa dengan mudah menyadari ini. Yang ini pinjam 100 ini nggak akan dikasih kalau teman-teman nggak percaya sama orangnya, kan? Kalau teman-teman cari di Google ya, apa yang menyebabkan orang percaya gitu ya dengan kita, dengan brand kita, ada banyak item-itemnya. Nah, ini dari berbagai sumber. Yang ini yang pengen gue ceritakan sama teman-teman ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, stepnya adalah tell your brand story. Ceritain soal brandnya teman-teman. Ya, nanti kita bahas satu-satu lebih dalam ya teman-teman. Yang kedua, create engagement with your audience. Ya. Yang ketiga, share your experience. Tadi kita bicara soal experience ya teman-teman ya. Terus ada lagi, showcase your expertise. Ya. User first SEO will follow. Ya. Mudah setelah ini tidak lagi teman-teman yang bertanya soal EAT, apapun itu yang ada di dalam EAT, terus teman-teman bertanyanya ranking factor atau bukan, membantu ranking atau enggak.
No, jangan bertanya soal itu lagi ya. Yang pertama ya teman-teman, step one. Ini yang gue cerita practical stepnya ya. Yang pertama teman-teman harus ngerti dulu audiens teman-teman siapa. Nah ini basic ya teman-teman, mau jalanin SEO, sosial media semuanya juga sama ya. Yang teman-teman mau address adalah hesitation mereka. Kenapa mereka ragu untuk pakai servisnya teman-teman? Kenapa mereka ragu untuk beli produknya teman-teman? Kenapa mereka ragu untuk baca kontennya teman-teman sampai selesai? Ini yang teman-teman harus assess. Dan teman-teman bisa, bukan dengan mudah ya, teman-teman punya cara untuk mencari tahu ini. Buat contohnya salah satunya ya, ini soal chiropraktik. Ya, kalau teman-teman lihat satu topik soal chiropraktik, ada pertanyaan-pertanyaan yang jadi hesitation audience untuk mereka mau menggunakan service chiropraktik. Apakah chiropractic adjustment bagus untuk kita atau enggak? Kelihatan enggak? Ya, disadvantage-nya apa? Hesitation ini yang teman-teman harus kenalin. Karena kontennya teman-teman salah satunya tujuannya adalah untuk membantu audiens nanti ya, overcome challenge-nya mereka supaya mereka nyaman untuk pakai servisnya teman-teman, mau dengan mudah gitu beli produknya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman sudah suka dengan kontennya, teman-teman sudah suka dengan brandnya, sudah percaya dengan brandnya jualan apapun teman-teman beli. Ya nggak? Ya nggak? Mau apapun itu. Berapa banyak orang yang ngabisin duit ratusan dolar untuk beli pinnya punya Balenciaga. Bukan pin ini loh, pin kertas yang kalau di tempat fotokopian nggak ada harganya. Orang beli loh. Ya, orang belinya apa? Belinya produknya atau brandnya? Ya kan? Dan orang SEO kadang-kadang suka nggak mikir ke situ, dia mikirnya yang penting gua ranking, yang penting gua ada di SERP. Dude, lu mau ranking nomor 1 kek, lu mau ranking paling atas kek, 0 kek, berapa kek. Kalau orang nggak percaya sama lu, orang nggak akan beli produk lu. Orang nggak suka sama brand lu, orang nggak senang sama brand lu, orang nggak akan beli. Kan? Step pertama cari tahu audiensnya, lihat hesitation mereka apa, kenapa mereka nggak mau beli produknya kita, kenapa mereka nggak mau pakai servisnya kita. Ya. Nah, ini salah satu sampel, ini yang gue kerjain untuk salah satu klien gue. Ya. Ini produknya adalah produk susu anak, ya. Makanya di situ contohnya adalah what influence mom decision untuk beli, ya. Lo coba cari tahu dulu ibu itu untuk decide dia mau pakai susu yang mana, apa aja yang mempengaruhi mereka. Dari researchnya gue muncul 4 kesimpulan. Kategori yang pertama adalah tradition. Ibunya beli karena ibunya dia, neneknya dia, bibinya dia beli produk yang sama. Dan nanti kontennya harus apa? Kontennya testimonial, experts, opinions, product superiority. Ada yang kedua, ibu-ibu yang pintar, anak-anak Gen Z yang nggak bisa gitu, cuma ngikutin apa kata dokter doang. Dia pulang dari dokter, dia akan cari yang dibilang dokter itu benar atau enggak. Dia pakainya research kategorinya. Kalau yang ini informational content, semua artikel. Ada yang ketiga, symptom driven. Ini karena di produknya klien gue ini ada satu produk yang untuk anak yang alergi susu sapi. Dan anak yang alergi susu sapi biasanya pencariannya adalah symptom driven. Anaknya tiba-tiba diare habis minum susu, anaknya tiba-tiba ruam-ruam habis minum susu. Itu kemungkinan besar adalah simptom dari alergi susu sapi. Ini symptom driven, informational product ingredient dan sebagainya. Baru yang bawah ada tuh, yang bawah impulse. Tapi yang ini gue nggak akan akses lewat SEO. Ini aksesnya lewat ads promotion. Karena ibu yang biasanya belinya karena impulsnya adalah ada promo nih bunda, beli 1 gratis 1 nih bunda. SEO nggak akan bisa deliver itu. Yang deliver adalah ads. Ya, ini penting untuk teman-teman ketahui. No, SEO bukan, makanya gue nggak suka kalau orang SEO sekarang cuman research keyword, bikin konten optimize. Research keyword, bikin konten optimize. Gak mau ngerti audiens lu siapa, audiens lu pengennya apa, audiens lu sukanya apa. No, gak akan bekerja SEO-nya. Karena SEO kita bisa sukses kalau audiens kita suka dengan konten kita, audiens kita percaya dengan konten kita. It doesn't really matter you guys wanna be on the first on the SERP or not. No. Bukan itu. Ya. Yang kedua adalah untuk membantu audiens kita achieve goals-nya mereka. Ya.
Ini juga penting untuk kita ya teman-teman ya. Dan ini biasanya kalau karena gue pakai satu strategi yang gue namain sebagai topik ownership strategi. Di sana ada taxonomy research. Output utamanya adalah ini, topik clusters. Di topik clusters itu gue ngenalin semua search queries, topics intens dari audiens gue, supaya gue bisa mengarahkan audiens gue dari satu stage buying unit sampai mereka beli. Ya, ini contohnya kekecilan ya. Ini soal gigi berlubang. Ya, ini semua kontennya berkaitan dengan gigi berlubang. Dan gue tahu goalsnya adalah kelihatan di sini. Kalau teman-teman kelihatan ya. Gue coba ini ya. Ini awalnya simptom nih teman-teman pencariannya. Orangnya punya giginya bengkak. Dia nyari ke Google. Gigi gue bengkak nih, kayaknya karena gigi berlubang. Kelihatan pencarian di situ ada search queries-nya. Ya, dari situ dia ngapain? Dia nyari awalnya kenapa sih gigi gue bisa berlubang? Ya, dari situ dia nyari lagi. Cara ngatasinnya gimana? Ya, terus satu lagi, biar rontok kayak gimana? Si topik cluster ini ngasih lihat ke teman-teman pola pencarian behavior audience teman-teman ketika mereka ada di Google Search. Dan ini penting untuk teman-teman tahu nih, yang tadi sempat Kang Fadil bilang sebagai customer journey. Kalau orang SEO nggak ngerti ini, dia bikin konten asal-asalan yang tadi gue bilang. Research keyword, publish content, optimize. Research keyword, publish content, optimize. Nggak ada pengetahuan mereka soal journey-nya user seperti apa. Ya kan? Karena ini akan dijawab nantinya oleh konten. Kontennya seperti ini nih. Kita punya nanti call to action dari setiap konten kita. Kelihatan di situ. Konten yang pertama, gigi bengkak karena masalah berlubang. Ya kan? Kita publish konten itu untuk menjawab pencarian yang based on symptom tadi awalnya. Ya kan? Di situ dikasih CTA, Pak giginya sakit ya karena gigi berlubang. Mau tahu nggak penyebabnya kenapa? Bikin lagi tuh. Itu karena kekurangan fluoride. Makanya artikel yang kedua, kekurangan fluoride salah satu penyebab gigi berlubang. Assess tuh penyebabnya apa. Ya kan? Dia sudah tahu penyebabnya. Pak mau tahu nggak cara mencegahnya kayak gimana? Kita punya konten, cegah gigi berlubang. Sampai akhirnya, ini produknya Pak, Pepsodent White. Belinya di marketplace Pak. Teman-teman lihat nggak? Journey-nya jelas. Dari sini, ke sini, ke sini. Karena kita mengerti arah pencarian audiens seperti apa. Yang dilakukan orang SEO sekarang apa? Dia publish konten apapun diarahin ke sini marketplace semua. Publish konten A, call to action-nya beli sekarang. Publish konten B, beli sekarang. C, beli sekarang. D, beli sekarang. E, beli sekarang. Terus dia bilang, kok conversion rate gue kecil? Lu gitu, nggak mau ngertiin audiensnya nggak begitu cara pikirnya. Ini sama kayak tadi kalau gue di sini nih terus gue bilang pinjam 100 boleh nggak? Belum kenal sama brandnya, belum tahu kelebihan produknya apa, belum tahu cara produk itu mengatasi problem kita apa, terus kita udah ajak orang itu beli. Nobody likes salesperson. To be honest with you guys, nggak ada satupun di sini yang suka orang sales. Tiba-tiba ditelepon, Pak kita nawarin produk ini Pak, yang ada apa? Nggak ada waktu. Ya langsung di jalan ada orang bawa map, Pak tolong muter, mendingan balik lagi nggak jadi gue lewat situ. Nggak ada orang yang suka sales. Benar. Tapi orang SEO maksain itu ke audiens mereka. Orang SEO bikin konten apapun, beli download, daftar, beli download daftar. Gak mau mengerti audiensnya ada di stage mana, audiensnya sedang mengalami apa. Itu yang harus teman-teman lihat ya. Next, step yang kedua, share your stories. Ini juga part untuk bangun trust ya teman-teman ya. Karena orang butuh kenal sama teman-teman. Dan ini tuh akan ngasih alasan untuk orang suka cinta sama brandnya teman-teman ya. Kenapa gue mau share ini? Karena ada banyak case nih teman-teman ya. Brand website baru yang mereka bikin kontennya bukan konten yang orang peduli. I'm sorry to say that, but that's the truth. Ya, lihat ini deh. 2 contoh search queries. Jual sepatu kulit murah, yang paling satu. Menyelamatkan pengrajin kulit Kabupaten Garut. Ya, 2 type of search queries. Yang paling atas volumenya tinggi banget, banyak yang nyari itu. Yang paling bawah volumenya
Oh. Yang paling atas competition-nya. Yang paling bawah nggak ada yang pernah ngomongin itu. Yang paling atas cuman orang yang mau beli yang peduli. Yang paling bawah banyak orang yang peduli karena sustainability, ngomongin soal hal kayak gini tuh lagi naik banget ya teman-teman ya. Ada website baru mau bikin website nih di Garut, orang punya pabrik jaket. Terus dia bilang, Mas, gue mau ranking untuk jual jaket kulit murah. Terus gue tunjukin, yang ada di atas tuh Tokopedia, Shopee, Blibli. Pak, satu desa ini dijual keseluruhan tanahnya buat compete sama Tokopedia, nggak akan cukup tuh, ya kan? Terus websitenya dari awal mau seperti itu, nggak wise gitu loh, ya? Lu kenapa nggak cerita soal brand lu? Kenapa Bapak nggak cerita brand gue ini sourcing kulitnya dari peternak lokal, ya kan? Ketika kita beli kulitnya, kulit ini jadi bahan yang bagus yang kita olah, tapi di sisi lain juga membantu ekonomi banyak keluarga di daerah Garut, ya kan? Ini kan membangun sesuatu yang orang akan suka, ya kan? Instead of compete di situ tuh, dijual sepatu kulit murah, yang kemungkinan besar si website itu nggak akan menang mau siapapun yang pegang SEO-nya, ya kan? Paling nanti kurang backlink nih Pak, beli PBN aja. Hidupnya dia akan habis di SEO untuk naikin satu kata kunci yang jual sepatu kulit murah. Dia nggak lihat opportunity untuk bisa disukai sama audiens mereka dengan bicara soal hal yang audiens mereka pedulikan. Ya, ini harus jadi bagian dari cara pola pikirnya teman-teman ya. Yang kedua deh, ya, hotel murah di Bandung, nostalgia Jalan Braga. Hotel murah di Bandung yang di atas siapa? Traveloka, Tiket, Agoda. Siapa lagi? Kita mau jual rumah, jual apartemen, jual apapun nggak akan cukup bisa kompet sama mereka. Tapi kalau teman-teman bicaranya nostalgia Jalan Braga, banyak kenangan masa SMA. Orang banyak loh orang yang di Bandung yang lagi keluar misalnya, dia tiba-tiba baca itu terus, aduh gue pengen pulang ke Bandung ah. Yang cerita ini tuh siapa? Yang punya hotel ini misalnya. Ah gue nginepnya di situ. Ya? Ini yang suka hilang dari pola pikirnya orang SEO. Orang SEO pengennya nyarinya high search volume keywords. Pengen ranking di keyword ini. Dia lupa untuk memikirkan apa yang orang cintai, apa yang orang suka, apa yang bisa bikin mereka tied in dengan brandnya kita. Percaya dengan brandnya kita. Ini contoh-contoh sederhana. Ada banyak contoh-contoh yang lain yang bisa teman-teman kerjakan. Kan? Karena ya satu ya kepintaran kita orang SEO bukan hanya mengerjakan campaign SEO kita, tapi mengatur strategi campaign SEO kita supaya returnnya maksimal. Bayangin kalau teman-teman mengelola website untuk hotel kecil bintang 2 di daerah Braga, terus suruh mereka compete sama Traveloka. Jual hotelnya juga akan cukup. Jual hotelnya minjem, jual gak akan cukup untuk bisa compete sama Traveloka. Berapa tahun, berapa banyak duit yang dihabiskan Traveloka untuk bangun brandnya mereka, untuk bangun citranya mereka, sampai mereka ada di posisi itu. Terus tiba-tiba ada hotel Jalan Braga cuma bintang 2 mau compete di hotel murah di Bandung. It doesn't make sense. Gak masuk akal, sama seperti yang jual jaket kulit tadi. Ya, makanya itu cari teman-teman punya brand apa nih. Ya, terus lihat angle mana yang teman-teman bisa bangun sama audiensnya teman-teman supaya audiensnya teman-teman tuh cepat cinta sama teman-teman. Karena kalau orang sudah cinta, mau dilihat ada Traveloka, mau dia lihat ada Tokopedia, mau dilihat ada Shopee kayak nggak peduli dia. Gue mau beli jaket dari ini, gue mau beli jaket dari ini. Itu yang hilang dari pola pikirnya orang SEO. Itu yang hilang dari proses yang dijalankan oleh campaign SEO sekarang. Karena dari awalnya research keyword, cari yang volumenya besar, bikin konten optimize. Bulan depannya gitu cari keyword yang gak ada mikirin soal audiensnya mereka. No, nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Di sini juga nanti teman-teman akan ketemu tuh ya bahwa di EEAT ya, experience, expertise, authoritative sama trustworthiness itu teman-teman tidak hanya bicara soal individual konten. Ya. Teman-teman bicara juga soal keseluruhan website seperti apa. Ya.
Nggak hanya dilihat dari satu konten aja. Dan ada beberapa elemen yang penting di sana yang memang teman-teman harus showcase sama Google sebagai signal untuk mereka melihat. Ya, yang pertama misalnya halaman about us, halaman tentang teman-teman ya. Ini harus jadi tempat di mana teman-teman memanfaatkan ini dengan baik. Yang gua capture di sini punyanya Semrush. Kalau teman-teman lihat ya, perusahaan-perusahaan yang berhasil membangun about us-nya mereka, apa yang mereka share? Apa yang mereka share? Ada yang bisa orang cinta, yang bisa orang suka, value-nya mereka. Ya, karena itu yang paling penting ketika kita bicara soal brand kita mau menyiapkan, ini value brand gue kayak gini nih. Ceritanya seperti ini, bedanya seperti ini sama brand yang lain. Ya kan? Nanti tinggal kita gali lagi. Lu sukanya yang kayak gimana sih? Sama nggak seperti yang kita punya ya? Yang ketiga, ini juga masih untuk bangun trust ya teman-teman. Showcase your experience ya. Kalau di sini tuh, yang pertama memang untuk beberapa type of search queries ya, harus jelas siapa yang nulis ya. Yang tadi gue cerita medical content, financial ya. Makanya gue sangat prepared kalau teman-teman bisa menampilkan informasi siapa penulis kontennya ya. Untuk konten-konten yang ada di medical ya. Gue sekarang sama klien gue lagi bekerja karena konten gue kebanyakan medical dan kebetulan memang direview sama dokter, lagi bekerja untuk bisa bikin konten yang nunjukin bahwa dokter itu nge-review kontennya. Ya karena itu ngebangun trustnya audiens ketika dia baca konten ngomongin soal nutrisi penting untuk ibu hamil yang ngomong SPOG. Yang ngedit SPOG. Dia akan percaya lebih mudah daripada hanya di situ misalnya admin. Siapa ini? Dan dari sisi konten ya, experience tadi kan ini sempat gue mention sedikit ya teman-teman. Ini contoh yang selanjutnya nih. Panduan jalan-jalan ke Bali, tadi gue ngomongnya panduan jalan ke Bandung ya. Yang sekarang kalau teman-teman bekerja dengan konten-konten seperti ini, tampilkan first person point of view dari teman-teman. Instead of panduan jalan-jalan ke Bali, ngomongnya menikmati sunset di timur Bali. Pengalaman terbaik tahun ini. First person point of view yang ngomong adalah orang yang mengalami. Ya. Nah, penting tuh. Next. Step yang keempat. Drive engagement. Karena nggak cukup hanya yang tadi ya, kalau orangnya nggak engage, nggak suka dengan kontennya, nggak baca kontennya sampai selesai, trustnya nggak akan kebangun. Ya. Gue tuh punya ini framework yang gue pakai di SEO ya. Frameworknya Content Success Recipe namanya. Tapi gue nggak akan bahas yang dua yang nggak gue kotakin ya. Gue akan bahas yang ini aja, content quality ya. Di content quality ini ada yang pertama ada taxonomy research. Teman-teman harus tahu posisi search queries ada di mana, pola pencarian dan seterusnya. Tadi gue coba cerita sama teman-teman ya. Yang kedua adalah readability, enak dibaca atau enggak. Ya, biasain sama teman-teman kalau bikin konten. Abis teman-teman selesai bikin konten, share ke beberapa orang. Baca deh, enak nggak? Baca deh, lu menikmati nggak konten gue? Baca deh, gue lagi ngomongin ini nih. Lu ngerti nggak gue ngomongin itu? Jangan teman-teman sendiri yang mereview. Di gue sekarang kalau di tim gue ya, kalau ada satu editor yang produce konten itu di spread out ke semua orang ngasih feedback sebelum itu dikirim ke klien. Karena point of view-nya akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Cari point of view yang bisa memperkaya konten tersebut supaya enak dibaca, readability. Readability jangan pakai software, nggak perlu pakai software untuk mengukur ini. Baca ulang aja. Section by section, structure by structure, enak nggak dibaca? Karena teman-teman juga pasti mengerti kalau kontennya enak dibaca. Aduh, nikmatin gitu teman-teman, ya kan? Terus informasi yang disampaikan juga teman-teman ngertinya gampang. Tapi kalau kontennya bisa jebret gitu kan, ya boro-boro ngerti gue, baca sedikit aja udah capek mata gue. Nah, ya. Yang keempat adalah content depth, ya. Tapi content depth ini bukan soal word count ya. Bukan soal panjang kata, nggak ada hubungannya sama panjang kata sama sekali ya. Tapi bagaimana teman-teman mengenali sebuah search queries, sebuah topik, teman-teman tahu item-item apa aja yang harus teman-teman bahas di konten teman-teman. Misalnya tadi ngomongin soal akibat gigi berlubang, ya. Yang pertama misalnya ngilu, harus dibahas. Susah makan,
gusi bengkak, itu harus dibahas. Semua item-item informasi itu teman-teman harus mengerti dan jadi bagian dari kontennya teman-teman. Ya, itu yang membangun depth dari konten teman-teman. Dan depth ini juga dibangun oleh beberapa item lain di luar teks, misalnya multimedia konten. Apalagi kalau teman-teman bicara soal data, numbers, ya kan? Orang lebih mudah untuk mengerti data, mengerti numbers kalau di presentnya dalam bentuk grafik. Nah, atau teman-teman bicara soal travel yang tadi, orang akan lebih lihat dengan tulisannya kalau ada fotonya. Teman-teman ngomongin sunset di timur Bali tapi nggak ada fotonya, orang nggak kebayang nih sunset timur Bali kayak gimana ya. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas sunsetnya. Nggak kebayang. Itu harus jadi bagian dari depth-nya konten teman-teman. Banyak orang SEO yang berpikir bahwa depth ini adalah word count. Harus 1000 kata, nggak boleh kurang dari 1000 kata. Pernah dengar itu? Pernah ada di sini yang bisa itu? Oh, bukan itu. Bikin kontennya 2000 kata, 4000 kata, 5000 kata. Kalau orang nggak suka, orang nggak menikmati, orang nggak cinta sama kontennya, lewat kontennya. Gue sekarang kerja sama satu produknya targetnya ibu-ibu, ibu-ibunya SIS-nya C min sampai D. Kalau gue nulis konten untuk ibu-ibu itu kontennya long form, kebayang nggak? Ibu-ibunya sampai gendong anak sambil masak. Aduh, nyusahin nih. Ya, nggak akan menikmati si ibu-ibunya. Ya, sambil gendong anak sampai terus disuruh baca yang harus kalau bacanya di handphone lagi. Kontennya 5000 kata. For the sake of orang SEO yang agak-agak ya nggak ngerti audiensnya siapa, bikin dia 5000 kata. Oh, ibunya lagi bacanya sambil masak. Nggak akan menikmati. Bukan itu. Depth itu soal kebutuhan informasinya, cara teman-teman menyampaikan informasinya. Ya kan? Yang terakhir adalah unique point of view on topics. Ini juga part yang penting untuk gue sampaikan sama teman-teman, karena banyak orang SEO yang ketika dia mau develop konten, dia pergi ke Google, dia lihat hasil pencarian, dia baca setiap item di hasil pencarian, dia ikutin hasil pencarian itu. Ya. Kalau teman-teman melakukan itu sekarang, nggak ada alasan untuk Google menampilkan konten teman-teman di SERP. Nggak ada alasan sama sekali. Yang Google mau adalah Google melengkapi semua kebutuhan informasi yang mungkin ada, mungkin jadi kebutuhan untuk audiens mereka. Yang teman-teman cari ketika teman-teman masuk ke SERP, membaca semua konten yang ada di SERP adalah ada yang kurang nggak ya yang belum dibahas sama orang? Apa yang gue bisa tambahin ketika gue bicara soal ini? Bukan ngikutin yang sudah ada. Oh, kalau ngikutin yang sudah ada, Google akan bilang, ini mah sama yang lain, ngapain harus tampil di SERP? Nggak boleh seperti itu ya. Itu unique point of view. Cari point of view yang berbeda, cari informasi tambahan yang teman-teman bisa tampilkan supaya Google punya reasons kuat. Ya, untuk nanti Google bilang, oh iya ya, ini belum ada nih di hasil pencarian. Gue harus tampilkan konten ini nih. Gue harus masukkan konten ini nih. Karena ini penting untuk audiens gue. Ini yang harus jadi point of view teman-teman ya. Jadi unique point of view ini penting untuk ada di bahasanya teman-teman supaya Google-nya punya reasons yang kuat untuk menampilkan kontennya teman-teman. Ya. Yang dua lagi nanti kalau ada kesempatan kita bahas ulang ya teman-teman ya. Yang kelima harusnya ini ya. Sorry. Evaluation ya. Ini bagian terakhirnya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah ikutin semua step yang tadi. Terakhir teman-teman evaluate seperti apa kontennya. Gue juga punya framework untuk konten audit evaluation. Tapi di sini yang teman-teman pakai hanya satu aja. Ya, yang engagement sama goal completion. Untuk trust ya. Karena ini yang nanti akan nunjukin ke teman-teman apakah kontennya dinikmati oleh audiensnya teman-teman. Apakah goals dari konten tadi terjadi atau tidak gitu ya. Ini evaluation yang pertama teman-teman. Evaluation yang kedua gue sama brand klien gue ya. Gue juga mengukur ini nih teman-teman. Market penetration. Ini juga nunjukin ke gue bertambah atau enggak orang yang cinta sama brand gue. Bertambah atau enggak orang yang suka sama brand gue. Ya. Dan market penetration kita ya teman-teman nanti bisa diskusi lah ya sama kliennya, sama bosnya ya. Mau sampai level mana, karena impression boleh, klik boleh, visit boleh. Kan beda level of engagement aja. Kalau impression di SERP, klik di SERP, visit di website teman-teman. Kan? Gue sama klien gue ngukurnya adalah visits per search volume. Nanti bentuknya seperti ini. Gue baginya by topik. Wah, jadi kelihatan brandnya.
Nanti gue punya target untuk setiap topik itu trafficnya berapa persen penetration-nya. Ini cara kita untuk evaluasi apakah makin banyak orang yang suka atau enggak tentang brand gue. Gitu teman-teman.